itu ada namanya dengan muscle memory ya. Iya. Maksudnya berbicara tentang muscle memory di mana otot kita itu mampu menyimpan memori-memori gerakan yang pernah sebelumnya kita lakukan. Tip yang pertama movement pattern, yang kedua baru kalian bicara soal volume kalian berapa. Maksudnya volume latihannya berapa. Nah, kualitas dengan gerakan yang berkualitas, kalian bisa menghasilkan otot yang berkualitas. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Tetap di Sport Corner ya. Ya, perkenalkan kita berdua dari Panti Asuhan Sayang Anak Kos ya. Kok bisa? Karena bajunya sama ya? bajunya sama ya. Kayak biasanya kan teman-teman kalau bercanda kan pakai anak Panti Asuhan mana lu gitu. Oke. Tetap bersama saya Ruci dan juga Darmawan. Iya. Bener. Apanya? Tetap bersama kita berdua kan? Iya, tetap bersama. Insya Allah nanti kedepannya juga kita berdua terus gitu. Anjir. Oke. Balik lagi ke topik ya. Oh, kita belum cerita nih. Kita mau bahas apa nih ya? Kita Hari ini mau bahas apa nih? mau bahas ini sih yang Lagi sering bukan dilakuin. Iya, lagi sering dilakuin ya. Dilakuin zaman sekarang ya, zaman pandemik di mana orang harus social distancing, harus mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman di sini ada beberapa hal, misalnya di zaman pandemik ini kan orang olahraga itu biasanya kan dari rumah. Betul. Terbatas Bisa, nih. Iya. Bisa dengan melihat video dari YouTube. Iya, betul. Bisa ikut kelas kebugaran online. Oh, kelas online. Sekarang lagi banyak tuh kelas online tuh. Iya, banyak banget. Ya, jadi emang karena efek dari pandemi itu kan, karena kebiasaan kita untuk berkumpul saat olahraga tadi kan akhirnya nggak boleh kan. Iya, nggak boleh. Jadi ya mau nggak mau biar tetap olahraga dan juga biar tetap keuangan itu tetap berjalan di dunia olahraga, ya mau nggak mau ada latihan online kan. Latihan online, tapi kelas gitu ya penting juga untuk misalnya gini kan, kita latihan cuma pakai video dari YouTube. Betul. Itu kan nggak ada. Ketika kita lelah, ketika kita misalnya bermalas-malasan, kita bakalan berhenti latihannya. Pasti dong. Lain kalau ada pelatih, misalnya ada pelatih kan pasti dia bakalan ngomong kita harus lanjut terus. Tapi kan ada beberapa hal yang misalnya itu nggak bisa spesifik, misalnya dari gerakan. Kan biasanya orang tuh olahraga ya kebanyakan kelas tuh seperti latihan bodyweight training yang bisa dilakukan di rumah. Ya alatnya dumbbell ringan-ringan lah. Nah, terus gerakannya itu ya simple sih, tapi kalau misalkan orang itu belum pernah mengikuti kelas sama sekali, itu bakalan kesulitan. Meskipun simple. Bener sekali memang, karena juga itu ada namanya dengan muscle memory ya. Iya. Maksudnya berbicara tentang muscle memory di mana otot kita itu mampu menyimpan memori-memori gerakan yang pernah sebelumnya kita lakukan. Iya, benar. Apabila kita ingin lakukan lagi meskipun udah lama, tapi ketika kita sudah pernah lakukan pasti nanti kita sedikit merepet ke arah yang sudah benar. Iya, benar, dan lebih cepat lah untuk dibenerin. Benar. Nah, terus pada saat kita olahraga, berlatih, kita belum pernah kenal gerakan itu, meskipun kita udah lihat di video, oh seperti itu, kemudian kita lakuin, itu pun belum tentu benar. Iya sih, benar sih. Kayak misalnya contoh gerakannya nih apa nih misalnya? Klien-klienku ya, misalnya mereka disuruh gerakan squat. Squat gitu kan, mereka kan nggak pernah squat. Belum pernah squat mungkin. Iya, belum pernah belum mungkin tahu, apa mungkin asal-asalan tuh. Iya, belum tahu gimana caranya squat yang benar. Nah, itu pun kita untuk ngajarinya harus dengan sentuhan. Tidak cukup hanya dengan kita omongin, kamu harus seperti ini contohnya. Biar lebih dapat mereka kucing poinnya ya. Dan itu pun kalau memang orang yang motoriknya benar-benar belum
belum keasah gitu. belum bagus banget. Oke. Itu bakalan lama banget kita perbaikinya, meskipun dengan sentuhan, meskipun dengan materi. Benar-benar. Teori kalian harus duduk di bangku dulu. Itu masih kesulitan. Nah, Benar sekali. di situ. Nah, kita mau bahas tentang itu, pentingnya gerakan-gerakan yang benar yang kalian Iya. lakukan di rumah. Mungkin sedikit ke pemberian tips dari kita nanti ya. Oke. Terutama di latihan strength. Bener, karena memang sekarang karena ya terbatas sih, maksudnya lebih dapatnya latihan strength ya, latihan Ya, strength beban, training. latihan kekuatan, latihan kekuatan ya. Kekuatan. Seperti ya push up, yang easy workout gitu lah. Iya, benar. Gitu, padahal juga ada kondisi sekarang karena memang terbatas sih dengan protokol kesehatan dan sebagainya, karena mengharuskan kita untuk latihan online, meskipun orang awam baik itu atlet yang lagi TC ataupun atlet yang sekedar ya atlet klub, pasti Iya. pelatih juga merekomendasikan menerapkan juga sih, memberikan PR dan juga latihan via Zoom, Google Meet gitu kan. Iya, kalau atlet kan mereka hanya diberitahu Iya, Bang. karena salahnya seorang atlet itu beda dengan salahnya orang awam. Benar Kalau sekali. atlet dibenerin, Cepat kan paham ya? kurang gini. Oh, dia langsung paham. Oh iya bener. Aku kan dia udah pernah bener, cuma mungkin lalai atau pas kelelahan dia Lagi nggak lalai performnya lagi seperti itu. jelek gitu ya. Kalau orang awam kan ya meskipun udah dibilangin beberapa kali, kalau emang Nggak pernah dasarnya ngelakuin itu juga susah gitu. susah banget. Nggak punya dasar gerakan, maksudnya dia belum pernah lakukan dan juga movementnya jelek gitu kan juga bisa mempersulit kita untuk menerapkan latihan tadi gitu kan. Iya. Kan ada juga kayak pertanyaan-pertanyaan kan. Oke. Efektif nggak sih latihan kayak kelas online, latihan lihat di YouTube? Ya sebenarnya efektif aja kalau kalian bisa ngelakuinnya dengan Baik dan benar. baik dan benar. Nggak asal-asalan, maksudnya gerakannya kayak gini, aku pasti bisa lah, maksudnya kayak Iya. tinggal meniruin aja, masa nggak bisa gitu. Tapi kan di balik itu semua kan ketika ada orang membuat sebuah program kan dia pasti memikirkan otot yang dikerjakan yang mana Iya gitu kan. benar. Dan juga orang awam juga mestinya dia belum tentu analisisnya sampai segitu, cuman dia lihat gerakannya kayak gini gitu kan. Kan ada dua kalau di ini ya. Kalau pas aku ngelatih, Oke. ada dua tipe orang. Satu orang yang benar-benar mau tahu. Mau tahu. Mau tahu. Jadi orang-orang yang bener mau tahu itu dia bakalan cari tekniknya, nggak dari cuma satu video, dan dia bakalan ngelakuin berulang-ulang Oke. sampai bisa Bener-bener dapat. Formnya yang bagus ya. Iya. Terus ada orang yang hanya sekedar apa ya, gaya-gayaan doang. Pokoknya lakuin latihan gitu aja. Pokoknya olahraga. Biasanya Pokoknya gitu. berkeringat Biasanya gitu. gitu. Cuman maksudnya sekedar pokoknya aku keringetan gitu lah. Iya. Dan ya kita buat video ini ya untuk apa ya, Miss? Memberikan gambaran gitu. Memberikan gambaran Ya, juga gambaran, memberikan terus masukan. Kita juga mau kalau kalian tahu itu sebenarnya latihan asal-asalan itu juga nggak bagus kalau latihan strength. Betul, karena memang hubungannya dengan cedera, men. Iya. Maksudnya juga latihan penguatan, kalau movementnya salah, kalau ada beberapa hal yang memang nggak sesuai gitu, ya bisa risiko cedera gitu kan. Iya. Padahal Misalnya, kalau awalnya salah terus diterus-terusin, lihat-lihat video aja, dan akhirnya kalian nggak mau mengoreksi diri kan? benar. Akhirnya ya, Coba lama kelamaan cedera. soalnya gerakannya salah, terus istilahnya gini, membenarkan yang salah. Yes. Membiasakan yang benar. Ya, biasakan. Membenarkan yang biasa. Ah. Karena biasanya dia udah salah, maksudnya aku biasanya kayak gini kok, tapi ya udah dia nggak bener gitu. Iya. Padahal harusnya ya kita belajar lagi, cari tahu lagi kalau emang dia itu latihannya tuh udah bener belum, maksudnya ototnya yang dipakai itu yang emang targetnya di sini gitu kan. Soalnya kan masalah kesehatan itu kan bukan masalah yang remeh gitu loh, bukan masalah yang receh. Kalian harus belajar juga meskipun dikit-dikit. Ya, kita bakalan masuk ke ininya. Tips langsung aja ya. Ya, Tips atau tips-tipsnya. masukan ya untuk latihan online, mungkin beberapa yang teman-teman yang latihan online maupun coach semua, Iya. coach yang ngasih ke latihan online pada atletnya, pada kliennya juga ya. Oke. Tips atau kita kasih tahu prinsip atau tips nih ya. Pertama
mungkin keuntungan dan kerugian dulu ya. Keuntungan, dari latihan online itu. Benar. Kalau Ya mungkin udah kita bahas sih. dari tadi udah kita bahas kayaknya. Tapi mungkin emang ya, keuntungannya memang karena kondisi aja gitu. Iya. Kerugiannya juga ya kita nggak dapat maksimal. Keuntungannya ya kalian tetap bisa berlatih meskipun di rumah. Bener. Bisa tetap Gerak. mematuhi protokol kesehatan. Benar. Nah terus kerugiannya ya itu tadi teknik-teknik kalian nggak bisa benar-benar dapat maksimal. Perkenaannya juga nggak bisa benar-benar maksimal. Karena memang nggak bisa dikontrol secara langsung kan, maksudnya Iya. di burn secara langsung juga kita maunya begini tapi diubah ke kata-kata itu kadang-kadang susah gitu. Ke coaching point misalnya, oh ini kakinya kurang lurus, kakinya kurang gini, akhirnya salah maksud kan. Padahal kan si klien sendiri ini udah merasa udah bener sih, udah lurus. Perasaan udah bener gitu kan. Cuma kalau tanpa sentuhan atau kita sendiri yang ngurusin ngaca dari gitu ya, personal biasanya gitu. trainer atau ngaca sendiri itu Ya kan biasanya gitu, bakalan di gym susah. kan biasanya ada kaca banyak tuh, dia bisa evaluasi pakai kaca, Iya. dilihat oh gerakannya kayak gini gitu. Oke, langsung saja ke tipsnya. Iya. Untuk memulai latihan beban ya, maksudnya latihan strength training itu emang kalau bisa memang secara membiasakan yang benar, Iya. membiasakan yang benar teman-teman, karena memang mungkin sulit juga kalau yang udah melakukan tapi udah lama gitu. Tapi ya so far nggak masalah sih untuk yang pemain-pemain baru, teman-teman baru yang pengen mulai strength training gitu ya. Tetap inilah kalian nggak perlu berkecil hati. Betul. Tetap misalnya kalian benarkan sendiri gitu loh. Kalian tetap bisa lah, kalian cari kaca, benerin apa udah pas, karena kalau teknik kalian bener, rasanya juga bakalan beda sama teknik yang salah. Kalian cari tahu gerakannya, misalnya gerakan squat. Gerakan squat itu yang kena apa sih? Oke. Nah, misalnya bagian depan ini sama bokong. Ya, glutes-nya. Glutes. Ketika otot yang kita latih itu tidak benar-benar kontraksi atau kurang kontraksi, berarti ada gerakan yang salah. Pasti itu. Istilahnya tuh kalau misalnya di dunia olahraga itu namanya kompensasi. Iya. Maksudnya kompensasi otot yang harusnya dia nggak kerja waktu gerakan itu, tapi dia kerja karena nge-backup otot yang harusnya kerja, dia nggak kerja itu. Akhirnya kan nggak maksimal di dua otot yang kita latih. Dan juga bisa ke cedera karena memang harusnya ototnya nggak kerja tapi dipaksa kerja, nggak sesuai dengan forma aslinya gitu. Iya, benar. Makanya ke situ. Oke, itu tadi mungkin masuk tips yang pertama atau belum ya? Belum ya? Tips yang pertama aja kita kasih langsung tips yang pertama. Oke, tips yang pertama, jadi kita nanti ada 3 tips ya. Tips yang pertama yaitu movement pattern ya. Kita udah sedikit bahas tadi ya, movement pattern atau form gerakannya itu harus benar dulu. Iya, benar. Kalau untuk latihan beban ya, latihan penguatan, latihan beban itu ya mungkin kita juga masih belum bisa 100% bener semua gitu. Tapi paling nggak kan meminimalisir resiko cedera dengan gerakan yang semakin mengarah ke sempurna. Iya, mungkin ada juga yang kayak gini. Kak, kok olahraga itu resikonya jarang dibahas sih, manfaat-manfaatnya. Kebanyakan yang dibahas tuh cedera-cederanya. Langsung cedera-cederanya aja gitu kan. Ya, karena memang sudah banyak juga kasus-kasus yang kayak gitu kan. Apalagi termasuk orang-orang yang fanatik banget di olahraga Pasti. gitu loh. Kayaknya pasti mereka lebih cuek gitu lah kayak gitu. Mereka bakalan cuekin misalnya, yang penting ototku membesar. Itu. Itu ototku kelihatan keringetan, berarti aku udah sukses olahraga. Udah bener banget olahragaku. Nah, kita bahasnya resiko-resikonya, karena cedera itu kan bukan begitu kalian latihan sekarang langsung cedera. Itu biasanya kalau misalnya dari weight training, dari gerak-gerakan itu biasanya dalam jangka panjang. Biasanya gitu, menumpuk, maksudnya emang formnya nggak bener, dia menumpuk, akhirnya ada beberapa otot yang terjadi kompensasi tadi. Iya. Dia injury di otot yang kompensasi tadi, karena memang basicnya cedera itu adalah karena ketidakmampuan otot dalam menerima suatu beban. Iya. Jadi misalnya otot kita cuma mampu terima 100 ya. Iya, itu sih kalau udah masuk di ranah cedera. Penggunaan alat ya. Seperti itu. Oke.
Terus mengenai movement pattern itu aja, maksudnya kayak emang kalau bisa cari tahu dulu gerakannya itu yang bener gimana, terus tujuannya itu latihannya apa, ototnya itu apa aja yang kerja gitu kan. Kita juga nggak bisa nyalahkan misalnya, oh itu push up-nya kok agak wide gitu kan tangannya. Iya, kadang kan orang beresiko. Nah, biasanya gitu karena kadang-kadang juga PT-PT kan itu salah itu harusnya itu. Nggak gitu, men. Nggak push up nggak gitu. Tapi jangan gitu juga lah. Maksudnya nggak terlalu misalnya kalau push up sih yang perlu di kalau di push up ya, yang perlu dihati-hati itu sebenarnya bukan dari bagian, kalian nggak boleh lihat dari seberapa siku-sikunya gitu. Kalau push up itu yang terpenting pertama itu tumpuannya udah bener belum gitu kan. Kita harus lebih teliti di tumpuan tangan ini, karena ini kan pas kita turun dia bakalan ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang. Nggak balance gitu kan dia. Itu harus diperhatikan. Kalau masalah bagian ke atas ini mau lebar atau mau sempit, itu kan udah beda perkenaan juga. Beda perkenaan. Jadi nggak bisa disalahkan tentang ininya. Sama latihannya gimana gitu kan. Badan juga kan. Benar. Berubah. Tahu sendiri kalau push up kalian lumba-lumba ya nggak bakalan maksimal juga. Nggak bakal maksimal, nggak langsung bisa push up lumba-lumba gitu. Pada intinya adalah kita harus cari tahu dulu emang dia ngelakuin itu emang tujuannya buat otot apa gitu loh. Emang kan beda-beda kan tiap orang latihannya, pengennya dikenanya di otot apa gitu. Oke, tips yang kedua langsung setelah movement pattern udah bener ya. Langsung kedua bicara ke volume latihan. Iya, volume latihan. Volume latihan yang kedua. Apa tuh volume latihan? Membahas tentang apa? Ada repetisi dan set dan juga mungkin ya intensitas seperti itu. Kalian pengen latihan dicampur power atau enggak gitu kan? Kalian mau power, sebenarnya itu kalian latihan misalnya kan ada orang yang latihan itu secara berlebihan banget. Over gitu. Nggak apa-apa, tapi kalian harus tahu untuk apa kalian berlatih. Kalau misalnya hanya untuk menjaga kebugaran, terus ingin mendapatkan pokoknya sehat gitu, kekuatan yang sewajar-wajarnya aja, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian udah fanatik banget, pengen lebih kuat, dan kuatnya itu tidak digunain, untuk apa misalnya gitu. Itu kan juga. Ya apa ya, selain sia-sia kayaknya latihan. Sia-sia, rugi ya maksudnya latihan susah-susah gitu kan. Iya, soalnya nggak digunain. Iya, makanya dia nggak tahu fungsi latihannya apa, maksudnya nanti kegunaannya untuk apa gitu kan. Akhirnya ya lu wasting time gitu kan, buang-buang waktu latihan keras gitu tapi nggak tahu itu nanti kepakainya buat apa ya gitu. Kalau misalnya kalian mau hipertrofi, ya wajar lah kalau kalian latihan keras untuk mendapatkan hipertrofi. Karena kan kalian mencari bentuk, kalian mau dilihat seseorang sebagai style kalian yang berotot, itu kan wajar. Tapi kalau cuma latihan nggak jelas, udah pindah dari otot satu ke otot lain dengan nggak jelas, repetisinya juga ada yang awur-awuran gitu ya, nggak terkontrol lah. Misalnya mereka latihan karena kelihatan kuat ya, langsung 100 push up 100 kali. 100 kali. Habis itu nggak push up lagi. Cuma udah sekali doang. Sekali doang. Nggak ada setnya, cuma main di repetisi aja. Itu kan kena sih, tapi kurang. Nggak bisa disamaratakan juga gitu. Maksudnya nggak bisa ditiru ambil sama rata, harus segini porsinya buat orang-orang kan beda juga gitu kan. Untuk volume dan repetisi kan juga menentukan seperti ini tuh. Kalau kalian misalnya pengen latihan strength, itu kan ada sendiri volumenya. Misalnya repetisinya berapa, setnya berapa gitu kan. Kalian melakukan misalnya untuk beban atau push up ya. Kalian sebenarnya push up kalau untuk mempertahankan otot hanya untuk membentuk tapi nggak sampai hipertrofi banget. Itu 8 sampai 12 itu udah cukup maintenance otot ya. Dilakukan 3 sampai 4 set. Itu udah cukup buat sekedar jaga kondisi ototnya biar tetap kencang gitu kan. Ya, kecuali kalian punya target tertentu buat naikin beban. Misalnya kalian seorang atlet,
Nah, gitu nggak apa-apa. Menyesuaikan dengan kebutuhannya tadi ya. Iya, jangan berlebihan banget lah. Soalnya kan juga kalau ada kayak cewek-cewek juga itu yang sampai fanatik, badannya kalah sama ini Cowok Heeh. lebih gede gitu. Lebih gede si ceweknya maksudnya. Bener sih. Itu kan orang lihatnya Takut, jadi apa ya, yang kalian gimana gitu lihatnya gitu. memang sih orang memiliki standar keren sendiri-sendiri, tapi kan Nggak semua juga uh-uh. pengen enak dilihat gitu. Oke. Tip yang pertama movement pattern, yang kedua baru kalian bicara soal volume kalian berapa, maksudnya volume latihannya berapa. Tips yang ketiga yaitu load atau beban, pemberian beban, pembebanan. beban. Sebenarnya kalau di body weight training pemberian beban itu di poin kedua tadi. Pemberian beban ya. Pemberian bebannya itu repetisi dan setnya itu Oke, beban. benar. Tapi kalau misalnya kalian pakai apa ya, kayak alat-alat gitu kan, itu pembebanannya bisa dilihat dari Beratnya berapa gitu kan. berat. Iya. Tapi ya tetap masih sangkut pautnya dengan volume juga tadi. Menyesuaikan dengan targetnya dia pengen latihan apa tadi, balik lagi. Iya. Cuman memang fasenya itu memang satu movement pattern ya, movementnya harus benar. Kedua baru bicara repetisi sama set. Ketiga opsional. Iya. Opsional itu berarti bisa kalian pakai bisa enggak gitu loh. Load pembebanan, dimana beban sendiri untuk olahraga itu ada 3 macam ya. Yang pertama body weight, beban tubuh sendiri. Iya. Itu yang biasa ya banyak dilakuin teman-teman lah, workout di rumah, latihan juga pakai di rumah gitu. Yang kedua adalah gravitasi. Ya gravitasi itu ya. Yes, gravitasi Iya. itu juga pengaruhnya bisa ke semakin berat latihannya dan juga target ototnya beda. Misalnya kayak push up, regular push up sama incline push up kan beda tuh Ya, bebannya. incline sama decline. Decline. Kemudian handstand, Benar. handstand push up itu kan melawan gravitasi sih. Bagaimana tubuh kalian bisa ini push up dengan kaki di atas dan tangan Tumpuannya di itu kan bawah. otomatis bebannya bakalan Lebih berat. bertambah. Intinya pada intinya tuh kalau menjauhi gravitasi bebannya semakin berat gitu dan juga Iya. ya ada aspeknya gitu, ada titik tumpunya di mana. Iya benar. Force-nya nanti akhirnya yang kerja di mana gitu, maksudnya seperti itulah gravitasi itu sebagai beban. Yang ketiga yaitu ya beban media, maksudnya pakai alat gitu loh. Ya alat-alat seperti Gym, dumbbell itu bisa juga. mesin-mesin, Pakai techno gym yang mesin-mesin itu, pakai karet pun bisa, power band gitu kan. resistance. Jadi banyak lah macam-macam latihan-latihan yang bisa pakai alat gitulah. Tapi ya emang sarannya sih yang pertama gerakan dasar aja dulu sih. Iya, tapi dengan adanya video ini kalian juga nggak boleh takut untuk latihan Benar. strength, karena kan kita udah bilang tadi kalian cara membenarkannya dengan benar-benar lihat Referensi. teknik yang mendetail. Kan banyak tuh di YouTube Banyak, teknik pembahasannya misalnya banyak push ya. up aja itu kan kalian bisa. Kalian nggak perlu latihan banyak banget misalnya. Repetisinya. Bukan repetisi, banyak banget gerakan gitu loh. Misalnya untuk bagian paha kalian bisa pakai squat aja, tapi squatnya yang benar-benar Benar formnya bener. yang benar. Kemudian untuk tricep dan chest kalian pakai push up aja. Push up aja cukup. Nah, cukup. Tapi yang benar. Tapi Nggak yang perlu kalian kayak tape lunges, karena yang terpenting itu kan kualitas dari gerakan itu sendiri. Nah, kualitas dengan gerakan yang berkualitas kalian bisa menghasilkan otot yang berkualitas. Nah, kenapa sih misalnya aku latihan strength ini kan juga banyak orang yang malas sih. Banyak. Karena mereka kira itu nggak cepet bakar Sepele kalori. cuman kardio aja yang bakar kalori. Iya. Nah, tapi ternyata gini, misalkan otot kalian itu tubuh kita itu diibaratkan dengan paling gampangnya itu motor lah ya. Oke, motor. Nah, motor. Misalnya motor beat dengan motor ninja. Nah, Beat dengan ninja. Oke. motor beat itu misalnya otot yang enggak berkualitas dan motor ninja itu otot yang berkualitas. Oke. Nah, motor beat sama motor ninja bakalan lebih boros
motor Ninja pastinya. Bahan bakarnya pasti lebih boros motor Ninja, pasti ya dan kayak. Karena pertama lebih kenceng. Oke. Nah, kemudian mesinnya juga berbeda. Karena cc-nya juga beda tadi. Iya. Nah, sama dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita memiliki otot yang berkualitas, otot yang volumenya bagus, itu pembakaran kalori, energi kita sebagai bahan bakar bakalan lebih cepat juga. Lebih efektif kasarnya lebih gitu ya. Lebih cepat dia habis bakalan mensuplai ke otot itu lebih banyak. Lebih banyak kalori, lebih banyak energi, sehingga kalori kalian itu bisa lebih cepat terbakar kalau memiliki otot yang berkualitas. Nah, otot berkualitas dapatnya dari latihan yang berkualitas. Iya. Bener gak? Seperti contohnya kalian bisa lihat atlet-atlet tinju, atlet-atlet yang memiliki kualitas otot bagus seperti angkat beban, weightlifting ya. Nah, mereka itu kadang kalian lihat latihan misalnya tinju aja yang paling gampang. Atlet tinju bisa latihan 1 jam membakar sampai 500 lebih kalori. 500 lebih kalori. Kemudian kalian lihat latihannya, latihannya cuma gini, kalian tulis, hafalin, lakuin. Dan ternyata kalian lakuin itu enggak seperti ekspektasi kalian. Benar. Jadi dia misalnya 1 jam latihan bisa bakar 500 kalori tadi. 500 sampai 1000, bahkan bisa kadang lebih. di timbangan bisa turun sampai 1 kilogram setelah berlatih. Itu kemudian kalian mau ikuti biar bisa turun 1 kilogram juga nggak mungkin. Nggak bisa gitu juga ya. Nggak bisa, karena kualitas otot kalian berbeda. Benar. Kalau kalian pengen kayak mereka, kalian juga harus memiliki otot-otot yang berkualitas, kemudian ikut program-program mereka. Jadi gitu. Latihannya intinya juga harus berkualitas gitu. Maksudnya kalau soal latihan sendiri sih bicara di quality bukan di quantity ya. Iya, makanya tadi itu bahas di pertama itu awal pattern dulu. Iya. Movement baiknya pattern. Gerakannya gimana, harus bener dulu. Paling nggak mengurangi resiko cedera lah gitu. Iya. Baru selanjutnya ke volume, bicara repetisi dan set, intensitas dan lain sebagainya. Ketiga kondisional adalah pembebanan atau loadingnya. Pembebanan. Kayak kata-kata yang tadi itu loh. Semakin baik gerakan, maka otot yang dihasilkan juga maka semakin berkualitas. Karena juga gerakannya juga semakin efisien lama-kelamaan gitu kan. Oke. Cukup ya kayaknya ya. Iya, cukup. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian kayak kuliah 4 SKS gitu. Iya. 4 SKS, 1 SKS sih. Kelebihan. Ya, semoga ada lah dikit, meskipun dikit, yang penting nyantol di kalian dan bisa kalian lakuin di kehidupan sehari-hari. Baik kalian ngelatih ataupun kalian ngelakuin olahraga itu sendiri kan, ataupun buat adik-adik semua yang kuliah olahraga yang nonton ya, bisa kalian kasih tahu ke teman-teman juga gitu. Iya, benar. Artinya harus ada yang kalian dapat meskipun itu sedikit, nggak masalah. Iya. Oke, buat teman-teman yang masih pengen tanya ataupun ada pertanyaan seputar dunia olahraga, kalian bisa tulis di komentar ya. Iya, kalian bisa request kalian mau dibahasin apa. Terus karena kita juga harus belajar ya, kalau dari misalnya kita buat materi-materi sendiri gitu kurang. Iya, kayaknya terlalu kayak kuliah banget gitu. Iya, maksudnya kurang kompatibel dengan kebutuhannya. Makanya emang olahraga sendiri adalah ilmu terapan yang cepat berkembang gitu. Kita nggak boleh stuck di satu persepsi aja, kita harus cari persepsi keilmuan lain gitu. Oke, terlalu panjang lebar men, kita tutup aja ya. Ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Apabila video ini bermanfaat, ya biasalah subscribe, komen, share. Biar jam tayangnya bisa nutup gitu kan. Ya apa sih. Oke, sekian video dari kita. Terlalu lebihnya mohon maaf ya. Anak panti asuhan mau pamit ya. Dan sampai jumpa.